Nah, untuk yang ini nih, gimana ceritanya nih? Jadi ini ada 3 ekor ikan Om, semuanya betina. Semuanya betina. Jadi 2 ekor ini jenis koaku, Iya, kemudian ini kinsoa, kinsoa. itu asalnya dari Damiri. Gini Kang, saya perhatikan di sini di SKP ini, saya perhatikan ada beberapa jenis ikan tamasaba. Betul, tamasaba. Ini gimana ceritanya nih? Oke Kang, lanjut dari konten sebelumnya. Ya. Karena memang saya perhatikan di SKP ini ada beberapa jenis tamasaba. Nah, Betul. ini gimana ceritanya nih? Jadi saya mulai tamasaba itu sekitar 2 tahun yang lalu lah. 2 tahun yang lalu, berarti lebih dulu koi. Betul, lebih Lebih dulu dulu koi. koi. Cuman karena saya pada saat itu mengalami kegagalan, beberapa kegagalan dalam budidaya ikan koi. Oke. Sehingga saya memikirkan apalagi peluang yang harus saya geluti Oke. dalam hal ikan hias. Karena di penghobi koi ini ada Ada hubungannya. dengan ikan tamasaba. Oke. Karena ikan tamasaba merupakan pondmate Ponnet. atau teman sekolamnya ikan koi Oke, betul, yang betul, bisa betul, disatukan dengan ikan koi. Karena memang yang saya perhatikan di beberapa kolam ikan koi teman-teman saya, ada juga ikan tamasabanya. Betul. Oke. Jadi ikan tamasaba bisa disatukan dengan ikan koi. Karena ikan tamasaba ini lincah, gesit. Jadi ikan tamasaba ini ketika dijailin oleh ikan koi ini dia akan lari. Lari gitu ya. Nah, walaupun ikan tamasaba ini merupakan keluarga dari goldfish atau Goldfish, ikan koki. Koki. Ikan koki. Sebentar Kang, untuk Ya. tamasaba ini apa ya namanya? Tamasaba ini perkawinan silang dari ikan apa? Soalnya ada beberapa statement kalau tamasaba ini hasil perkawinan antara koki dengan koi. Betul itu? Kalau pengalaman saya, pengetahuan saya dari membaca beberapa artikel khususnya dari Jepang itu sangat keliru sebetulnya. Jadi tamasaba itu bukan merupakan hasil persilangan antara koi dengan koki, Oke. melainkan koki, ya ini jenis ryukin, Ya. dengan shonai. Sauna Bahasa itu Jepang itu shonai itu kalau di Indonesianya itu komet. komet. Komet, betul. Jadi badan mengambil dari body ryukin, Ryukin. kemudian ekor tunggalnya itu ngambil dari komet. Betul. Oke. Cuman ya pasti itu sendiri karena Jepang ini tidak terlalu terbuka membuka informasi. Sebetulnya saya membaca dari berbagai artikel itu ya seperti itu. Iya. Antara persilangan tamasaba ryukin dengan shonai atau komet gitu. Berarti untuk statement-statement kalau tamasaba ini perkawinan silang antara koi sama koki itu benar-benar keliru ya? Betul, saya tidak Benar-benar sependapat lah. Itu keliru kalau menurut saya. Memang logis juga sih. Kalau dilihat dari ukuran ya, sekarang ukuran ikan koki ya paling gede segitulah, paling gede ukuran 5 jari. Betul. Sementara kalau untuk ikan koi itu kan bisa sampai puluhan senti. Betul, bahkan Nah, sampai 1 meter ada. Bahkan lebih sampai ya? 1 meter juga ada kan. Nah, sementara kalau untuk ikan komet itu kan ya sebesar-besarnya ikan komet ya segitulah. Betul. Ya kalau dikawin silangkan antara komet dengan koki, ya logis juga sih, masuk Betul. akal juga. Lebih logis lah. Betul. Ya ketambah lagi ada beberapa artikel yang membantahkan itu kan. Ya, betul. Nah, oke. Jadi untuk meluruskan juga gitu, karena tapi bukan hal yang tidak mungkin sebetulnya. Cuman menurut saya bukan seperti itu, bukan Iya, antara iya. koi dengan koki, Oke. melainkan komet dengan koki, Oke. gitu. Karena bisa saja, tapi mungkin butuh proses yang panjang, rekayasa genetika koi disilangkan dengan genetika koki, Oke. gitu. Proses yang panjang untuk mencapai pemurnian gen untuk menghasilkan ikan yang sempurna.
baru muncul varietas yang baru. Ya, betul. Tamasaba ini kan salah satu varietas baru, tapi Ya. di keluarga koki. Ya, betul. Gitu. Nah, kalau asal mulanya Tamasaba ini? Tamasaba ini sepengetahuan saya asal mulanya dari Jepang. Dari Jepang. Jepang diciptakan varietas Tamasaba ini dari Jepang. Oke. Nah, ini untuk yang di sini hasil pijahan sendiri atau gimana? Betul, ini hasil pijahan saya sendiri. Hasil pijahan sendiri. Pijahan SKF, betul. Oke. Ini usianya berapa bulan ini? Ini 3-4 bulanan. 3 sampai 4 bulan. Betul. Kalau size-nya nih? Size ini sekitar 10 sampai 16. 10 sampai dengan 16 cm. Nah, kalau untuk jenisnya Kang, kalau untuk jenisnya Tamasaba ini sama nggak dengan penamaan jenis-jenis koi? Jadi ada beberapa jenis Tamasaba yang sama penamaannya dengan koi, Koi. yaitu Contohnya? di Tamasaba Kohaku, Shiro, dan Hiutsuri. Oke, Kohaku berarti merah putih. Merah putih. Shiro hitam putih. Shiro hitam putih. Kemudian Hiutsuri sama dengan pola Hiutsuri di Ya, koi. oke. Selebihnya ada jenis Tamasaba itu black metal. Black metal metal itu full hitam. Full hitam. Full hitam, Full hitam. bodinya. Kemudian Madara. Madara itu Seperti Showa, 3 warna. contohnya ada nggak di sini? Nah, ini Madara seperti ini. Oke, ini jenisnya untuk penamaannya Madara ya. Madara, betul. Oke, Kemudian Hiutsuri ada ini, ya. Hiutsuri. Nah, Hiutsuri karena memang polanya warnanya juga ya. Betul. Sama dengan merah, hitam gitu ya. Nah, ini tinggal di-strongkan aja beninya, tinggal Ya. kena cahaya matahari, nanti akan merah strong. Oke. Nah, kalau Oke. Ini sudah siap jual. ini siap jual. Siap jual. Sebetulnya di ukuran 6-7 cm sudah saya jual sebetulnya. Sudah saya jual. Betul. Oke, sudah siap dijual. Nah, untuk range harganya? Range harganya karena ini sama sebetulnya dengan budidaya ikan koi. Ya. Jadi dalam satu pijahan itu tidak akan bagus semua, Oke. karena akan ada polos merah, polos putih, Ya. gitu kan. Nah, untuk penilaian kualitas Tamasaba itu selain dari pola, dari body, Dari body juga. dari body. Jadi harus gemuk, gemoy lah, gitu kan. Harus berisi, harus bulat. Nah, itu menjadi patokan kualitas ikan Tamasaba. Berarti tidak ada tolak ukurnya ataupun harga patokan gitu ya? Tidak ada. Tidak harga Tapi biasanya patokannya. saya jual untuk kualitas bagus di ukuran 7-8 cm itu di harga 300.000 per ekor. 300.000. Kalau ini Nah, kalau untuk polosannya biasa saya jual di 100-150.000. 100 sampai 150.000. Untuk ukuran 78. Kalau ukuran yang lebih besar lagi, kalau polosan pun kan walaupun polos, tapi kalau bodinya bagus, ya. itu memiliki Nilai jual lebih. Oke. Betul. Kalau ukuran 15, 12, 15 itu biasa saya jual di harga 500-an. Oke, Yang oke. bagus itu 500 sampai 1 juta. Nah, kalau yang di sini nih, yang paling murah berapa, yang paling mahal berapa? Ini paling murah di sini 150.000, yang 150.000? paling mahal itu 750. Ambil contoh yang paling mahal. Paling mahal bisa tadi Hiutsuri. Nah, ini Ya. ini Oke. ini bodinya bagus. Ini 750.000. Ya, betul. Nah, kalau dari segi ukuran, Tamasaba itu maksimal ukurannya paling besar itu Maksimal setahu saya itu di 30 cm. 30 cm ada? 30 cm. 30 cm Ya. kalau dilihat dari barang atau dibandingkan dengan barang, seukuran mangkok ada? Ada. Ada. Sebesar bola voli ada. Serius? Serius. Om. Malahan yang Marusin Jepang itu lebih besar dari bola voli. Paling besar lebih dari ukuran bola voli. Betul. Oke. Itu Jepang pernah menjual ke kalau nggak salah ke Thailand kalau nggak salah. Ke Thailand. Ada mungkin bisa dicek di Google-nya Tamasaba Marusin yang paling besar, sebesar iya. ini, besar. Oke. Nah, terus ini Kang, dari beberapa ekor di sini, beberapa ikan di sini ya ada beberapa ekor yang saya perhatikan ini ekornya
Berbeda dengan yang lain ataupun ya panjang juga ekornya. Nah, jadi untuk di Tamasaba itu ada selain dari jenis pola, jenis warna, ada jenis dari body. Ya, bisa diambil contohnya yang mana sih tadi tuh? Ini. Ya. Jadi ada bodinya yang long tail dan short tail. Long tail itu ekor panjang. Kemudian yang short tail itu ekor pendek. Nah, ini salah satu jenis atau contoh ekor panjang. Ekornya panjang ini. Oke. Nah, ini bisa dijadikan ya salah satu pembuktian juga bahwasanya untuk Tamasaba itu perkawin silangan antara koki dengan komet. Karena memang dilihat dari ekornya juga dia panjang. Tuh. Ya. Salah satu pembuktian juga ini. Oke. Nah, barangkali untuk semuanya penonton yang tertarik dengan ikan-ikan Tamasaba di SKF ini, nanti bisa hubungi kontaknya Kang Riko. Nah, untuk kontaknya nanti saya bakal taruh di kolom deskripsi. Oke. Nanti rencana saya juga akan mijakan atau cetak jenis Shiro. Jenis Shiro. Berarti hitam putih. Hitam putih. Mudah-mudahan bisa terlaksana lah. Oke, amin. Karena di Indonesia belum ada yang Shiro. Di Jepang ada, cuman ya populasinya masih sedikit lah. Ini kalau di koi ini benar-benar munuk ya, Nah, ini salah satu penilaian juga karena di body ikan itu harus kurva. Iya, kurva itu maksudnya bulat, harus jitai, harus ngisi si punduknya. Seperti ini atau gimana contohnya? Betul, seperti ini. Itu. Nah, seperti ini. Yang benar-benar berkualitas ataupun yang paling banyak dicari gitu ya. Betul. Itu. Jadi kelihatan di kolam itu lucu-lucu gimana gitu. Betul. Lucu-lucu unyu gitu ya. Betul. Untuk Tamasaba ini yang pernah dijual oleh SKF, paling tinggi harga berapa? Pernah saya jual 1 ekor 1,5 juta. Pernah 1,5 juta dengan ukuran ataupun dengan jenis? Dengan jenis Madara. Jadi dia seperti koi, Tanchosoa. Jadi bulatannya ori di kepala gitu. Kemudian di sini ada pola Shiro, ada sumi, ada melintang dengan pola beni, beberapa beni di sini. Jadi ibarat koi Tanchosoa. Tanchosoa. Itu ukurannya berapa dulu? Yang paling tertinggi itu dijual 1,5 juta itu kurang di 10 cm. 10 cm? Betul. Kalau Tamasaba ini sama dengan koi nggak sih? Kalau untuk impor ada sertinya? Kalau Tamasaba impor ada sertinya. Ada sertinya? Ada serti. Berarti semua ikan yang impor pasti ada sertinya ya? Betul. Saya juga SKF mengeluarkan serti. Mengeluarkan serti sendiri? Untuk koi ataupun untuk Tamasaba? Koi dan Tamasaba yang berkualitas. Nanti saya bisa lihat lah untuk sertinya. Oke. Berarti SKF mau mematenkan hasil breedingan sendiri gitu? Betul. Dengan mengeluarkan serti? Oke Kang, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Next time semoga kita bisa ya ngobrol-ngobrol lagi. Boleh. Semoga bisnisnya lebih maju lagi. Siap. Oke, terima kasih ya Kang. Sama-sama.